Usai seorang warga sipil berinisial M asal Panggang, Gunung Kidul, ditangkap polisi karena mencuri 5 potong kayu di hutan negara Palian, Gunung Kidul. Kayu yang dicuri memiliki ukuran berkisar 65 cm hingga 68 cm. Bukan masalah ditangkapnya yang menjadi sorotan. Tapi atas pelanggaran hukum tersebut, M terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus ini jadi menggelitik naluri publik yang semakin kritis. Pasalnya di sisi lain tidak sedikit kasus korupsi dengan kerugian negara dalam jumlah fantastis justru memperlihatkan kontras yang mencolok. Beberapa contoh terbaru antara lain: 1. Jamie Sudjiawan, terdakwa dalam kasus korupsi Project Base Transceiver Station BTS, divonis hanya 3 tahun penjara, meskipun nilai kerugian negara sangat besar, yakni mencapai 8 triliun. 2. Joko Dwijono, pelaku korupsi proyek tol MBZ, juga hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Kasus perintangan penyelidikan korupsi timah, di mana terdakwa juga hanya divonis 3 tahun penjara. Dalam kasus ini, kerugian yang diderita negara mencapai 510 miliar. 3. Tony Tamsil, terdakwa kasus obstruction of justice, korupsi timah dengan kerugian mencapai 300 triliun. Divonis 3 tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp5.000. 4. Harvey Moise, kasus korupsi timah dengan kerugian negara mencapai 300 triliun, divonis 6 tahun 6 bulan penjara. 5. Yu Hao, ketimpangan juga terlihat dalam kasus pencurian emas. Yu Hao seorang warga negara asing asal Cina yang menjadi terdakwa pencurian 774 kg emas. Dengan kerugian negara diperkirakan 1.020 triliun, di Kalimantan Barat malah divonis bebas. Rendahnya hukuman bagi para koruptor dan penjahat berduit ini menciptakan persepsi bahwa korupsi dan penjahat kelas kakap lebih dapat diterima dibandingkan pelanggaran seperti pencurian kayu. Jika hal ini terus terjadi, apa salah jika kita menilai bahwa hukum itu bukan milik rakyat kecil, tapi hukum hanya milik pejabat kuat, konglomerat, dan penjahat kelas kakap yang bisa mengatur hukum suka